Oke, assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Kita akan coba sekarang membahas mengenai kimia unsur. Ada beberapa golongan yang akan kita bahas di kimia unsur ini. Yang pertama adalah mengenai golongan gas mulia, adik-adik ya. Nah, adik-adik, untuk gas mulia ini ada beberapa pengetahuan yang harus adik-adik ketahui. Yang pertama, tentu saja adik-adik sudah tahu bahwa untuk gas mulia ini dia menempati golongan 8A adik-adik ya pada sistem periodik unsur, atau dia berada di pojok ya, paling pinggir di sebelah kanan. Nah, kemudian adik-adik setelah posisinya, golongan ini dikenal dengan golongan yang sangat stabil adik-adik ya, atau susah bereaksi dengan unsur lain. Nanti kita akan lihat ya sifat apa saja yang menyebabkan dia sulit bereaksi dengan unsur lain. Nah, adik-adik, seperti kita tahu bahwa untuk gas mulia ini terdiri dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon adik-adik. Nah, adik-adik bisa mengingatnya dengan lebih mudah dengan menggunakan jembatan Koldai. Nah, kakak sudah siapkan nih jembatan Koldainya. Kita bisa gunakan kalimat ini, Heni nendang argon karena senia rakitan. Nah, kita ada He, ada Ne, ada Ar, ada Kr, kemudian ada Xe, ada Rn atau radon. Nah, adik-adik bisa gunakan kalimat ini untuk mengingat helium, untuk mengingat neon, argon, krypton, xenon, dan radon, Rn-nya begitu ya. Nah, adik-adik bisa gunakan jembatan Koldai ini. Nah, sifat-sifatnya adik-adik untuk gas mulia ini, yang pertama, dia memiliki elektron valensi sebanyak 8, kecuali helium karena dia duplet ya. Akibatnya unsur-unsur ini suka bereaksi karena semua orbitalnya sudah terisi penuh adik-adik. Kemudian dia monoatomik ya, dengan unsur terbanyak di udaranya adalah argon dan terbanyak di alamnya adalah helium. Kemudian adik-adik, untuk gas mulia ini dia memiliki energi ionisasi yang besar ya, dibandingkan unsur-unsur dalam golongan atau periode lain ya, karena unsur energi ionisasi ini ya, ingat bahwa energi ionisasi ini adalah ya kemampuan dia untuk mengeluarkan elektron valensi dari suatu atom atau ion dalam wujud gas. Artinya energi yang dibutuhkan untuk gas mulia, unsur-unsur gas mulia melepaskan satu elektron saja sudah besar adik-adik. Ya. Jadi karena sangat besar, dia sangat sukar sekali. Ya, butuh energi yang sangat besar ya, sehingga dia sangat sukar untuk melepaskan. Akibatnya dia cenderung tidak untuk bereaksi dengan unsur yang lain. Nah, keelektronegatifan sendiri bernilai 0 adik-adik, sehingga dia tidak memiliki kecenderungan ya untuk menangkap atau menarik elektron. Nah, wujudnya sendiri ini wujudnya gas monoatomik, tidak berbau dan tidak berasa. Nah, jari-jari atomnya adik-adik dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin besar. Jadi yang pertama, jadi semakin ke bawah semakin besar adik-adik. Kemudian untuk kerapatan titik didihnya ini dalam satu golongan dari atas ke bawah ini semakin tinggi ya. Dan untuk energi ionisasinya semakin kecil adik-adik dari atas ke bawah ya. Kemudian untuk memperoleh gas mulia ini ya, Ar, Kr, dan Xe ini larut dalam air membentuk klartat ya, dapat diperoleh dari destilasi udara cair. Nah, unsur ini juga dapat membentuk senyawa ya, dan Rn diperoleh dari peluruhan radioaktifnya begitu adik-adik ya. Nah, untuk aplikasinya sendiri adik-adik, ini adalah salah satu contoh dari gambar ya. Untuk helium sendiri kita kenal sebagai pengisi balon ya. Jadi balon-balon itu diisi dengan helium adik-adik ya. Kemudian tabung penyelam juga menggunakan gas ini. Alat bantu pernapasan terutama untuk penderita asma juga menggunakan campuran helium dan gas oksigen. Pengelasan dan pendingin reaktor nuklir juga menggunakan gas ini adik-adik. Kemudian untuk neon, adik-adik pasti sering lihat lampu di jalan ya. Ya, lampu reklame juga sama. Ini menggunakan gas neon adik-adik. Ya. Kemudian argon, pembuatan silikon, pembuatan bohlam ya, berwarna merah muda dan biru adik-adik. Kemudian krypton adik-adik itu lampu bohlam yang berwarna putih. Jadi kita lihat ini warnanya putih ya.
atau bisa juga digunakan untuk sebagai fluoresen dengan campuran argon dan krypton. Kemudian untuk cerion sendiri sebagai obat bius atau anestetika dan pembuatan tabung elektron, dan untuk radon karena dia sebagai radioaktif, dia bisa digunakan untuk terapi kanker. Nah, sampai sini dulu adik-adik untuk penjelasannya. Kita ketemu lagi di sebuah berikutnya. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.